Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan sama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya di siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara sosialisasi bank sampah yang mana nanti akan dijelaskan oleh Bapak Salikin. Dan takutlah salam berserta salam kita sampaikan ke junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dengan tidak memperpanjang mukadimah, maka kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ibu-ibu bertanya, apa itu bank sampah? Bank sampah itu pemulung atau orang yang menjual sampah atau bagaimana? Begitu ya ibu-ibu ya. Mungkin sebagian besar masyarakat belum tahu apa itu bank sampah. Yang tahunya bank sampah itu seperti, mohon maaf, para pemulung yang mengangkat sampah plastik seperti botol aqua, yang lain tembaga, yang sengit yang bagaimana, mereka biasanya mengambil dari rumah ke rumah. Dan sekarang bagi kita ibu rumah tangga sebagai yang dibilang bank sampah itu bermanfaat dan juga kita kebersihan rumah kita itu menjadikan pundi-pundi rupiah walaupun sedikit tapi ada manfaatnya. Karena apapun jenis sampahnya, kecuali sampah rumah tangga ya, sampah basah tidak, kayu, daun tidak, tapi sampah-sampah kering yang seperti kita sudah bagikan tadi, ibu-ibu bisa lihat apa aja ada itemnya, dan di sini semuanya kita hargai. Jadi barang siapa atau barang ibu, siapapun apapun itu sampahnya yang jelas kering, apalagi sampahnya bersih, nilainya akan lebih tinggi. Karena kebersihan itu nilainya lebih tinggi daripada yang basah. Contoh yang basahnya mungkin minyak, mungkin itu ya, mungkin basah minyaknya, harganya lebih rendah dari yang bersih. Ini mungkin selengkapnya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Solikin. Untuk bisa nanti mau bertanya bagaimana dan caranya, Bapak Solikin nanti akan memberikan penjelasan. Baik, kepada Bapak Solikin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Bank Sampah Unit RW 2 Kelurahan Simpang 3 dan Ibu ibu-ibu pengurus yang hadir pada sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang hadir di aula ini, berkesempatan hadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak silakan. Pertama-tama saya untuk Pak silakan di depannya tidak apa-apa Pak. Di atas. Pertama-tama tentu mungkin hari ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Saliki. Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru sebagai pendampingan pembentukan bank sampah Kota Pekanbaru. Kantornya ada di Jalan Rawamangun, Pekanbaru. Nah, yang pertama saya ingin ibu semua senyum dulu. Jangan kaku kali, senyum dulu. Kalau ibu kaku, saya kaku juga jadinya. Grogi kan? Senyum sedekah, kan? Kemudian, saya kalau mungkin melihat wajah ibu-ibu semua, saya mungkin sepantaran seumuran dengan anak-anak ibu. Cuma hanya karena saya mendalami berprofesi sebagai penyampai tentang kebersihan di bidang bank sampah ini. Ibu, silakan yang baru datang.
Pertama saya ingin menyampaikan apa yang saya pegang dari sejak awal datang. Ini apa, Bu? Buku. Tulisannya ini buku tabungan, ini boleh digilir, ditengokkan, dibagi. Di dalam buku ini ada di lembaran paling depan itu biodata, nomor rekening, nama, alamat, nomor handphone. Di bawah ditandatangani oleh koordinator pengelola bank sampah unit. Nah, ini biodata ibu-ibu yang bakal berpartisipasi di bank sampah. Kemudian di lembaran kedua ini langsung ada nomornya, ada tanggalnya, ada sampahnya apa yang dibawa. Ada debitnya, ada harga satuannya, ada parahnya. Ada yang terakhir, ada tulisannya itu saldo. Kalau udah cerita saldo itu apa, Bu, kira-kira, Bu? Duit kan? Nah, saya ingin tanya, Ibu mau duit nggak? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu kalau mau duit. Yang kedua, saya masuk di perumahan ini, memang kita lihat lingkungan perumahan ini cukup bersih, betul, Bu, ya? Jadi saya lihat tadi memang tak ada, masih jarang saya tengok yang sampah itu bertebaran. Kalau kresek kira-kira diambil nggak? Enggak kan? Nah, terus kemudian begini, ibu-ibu ini ada nggak yang buang sampah itu di luar selain dijemput oleh petugas? Nggak ada ya? Rata-rata digantung di pagar masing-masing, Bu, ya. Itu berarti kalau di sini bagus, maksudnya tertib gitu kan dari segi sampah umum. Nah, terus kemudian di berbagai tempat, ada di beberapa tempat itu pembuangan sampah itu ditaruh di lokasi tanah kosong di mana tetangga. Nah, pembuangannya itu memang dilakukan malam hari, dari mulai sudah maghrib sampai sebelum subuh. Nanti sudah subuh dijemput oleh tim DLHK, kan? Nah, namun pertanyaannya begini, seandainya dia malam hari itu hujan, kira-kira kan basah, Bu. Nah, kira-kira ada nggak sebagiannya itu ikut bersama air? Pasti ada kan? Jadi artinya sebenarnya, padahal di lingkungan perumahan ini tadinya bersih, karena dia terbawa air, jadi ikut ada sampahnya. Padahal ya lokasi pembuangan sampah di lingkungan tetangga, misalnya gitu ya, itulah dia. Maka oleh sebab itu dicetuskanlah untuk pengurangan sampah supaya tidak terlalu banyak yang tadi. Jadi artinya adanya bank sampah itu satu, penambahan ekonomi untuk ibu-ibu, yang kedua sosial. Jadi artinya kita tuh satu warga Kota Pekanbaru atau Pekanbaru sekitar itu bersatu untuk mengurangi sampah di bawah air hujan, dan mungkin untuk diambil sampai ke TPA berkurang tonasenya. Sampah itu dikemanakan? Di daur ulang. Nah, itu dia, Bu. Jadi pertama, kalau ikut berpartisipasi dapat buku tabungan, ada saldonya, Ibu, ya, ada saldonya. Yang kedua tadi, dengan ikut bank sampah dampak sosialnya besar bagi kota kita. Nah, terus selanjutnya di Kota Pekanbaru itu dari mulai wali kota sampai titik RW itu semuanya mendukung. Tinggal masyarakatnya lagi. Pak Wali Kota sudah berjuang untuk bank sampah ini supaya tertib, di bank sampah induknya tertib. Pak Camat menyuruh menyuruh Pak Lurah,
Pak Lurah silakan bentuk pengurus bank sampah unit di masing-masing kelurahan. Terus Pak Lurah nyuruh lagi ke RW, silakan bentuk pengurus di tiap-tiap RW. Nah, RW langsung eksekusi di RW, khususnya RW 2 Kelurahan Simpang 3 ini langsung eksekusi. Sudah terbentuk pengurusnya. Pengurusnya salah satunya Bu Dewi, Bu Jasmaini, Bu Ami, dan Bu Yanti. Nah, pokoknya warga RW 2 ini semua. Nah, itulah artinya kalau dukungan penuh itu sudah lengkap, tinggal masyarakatnya lagi. Nah, karena begini Ibu, yang di sini ada nggak yang keluarganya, mungkin anaknya, apa PNS? Ada Bu? Nah, yang angkat tangan yang PNS, anaknya atau anak ibu PNS. Jadi begini, bisa jadi suatu saat anak ibu itulah yang bakal jadi lurah misalnya. Nah, anak itulah yang bakal memang mengurusi itu juga, mengurusi hal yang sama seperti yang diperintahkan hari ini. Jadi artinya dengan ibu membantu ini artinya membantu keluarga kita yang sedang bertugas juga dari sisi yang lain. Jadi sudah ada 3 poin ya Bu ya. 1 ekonomi, 2 sosial, 3 membantu saudara kita atau anak kita sendiri dari kita ikut berpartisipasi bank sampah. Nah, yang keempat ini pembahasan agak inti, ini tentang daftar harga. Ibu-ibu udah pegang semua? Bergeser aja. Oke. Di dalam daftar ini itu ada 38 jenis. Ini 38 kategori. Yang ada merek cuma mesin air. Itu pakai merek. Ya ini bukan iklan ya, tapi pakai merek karena memang cuma itu yang bisa diolah dengan benar. Nah, yang lainnya itu ada tutup galon. Itu tanpa merek apapun sama. Baik dia merek Aqua, apa segala macam, galon daur ulang, sama tutup galon. Tanpa merek bisa diterima di bank sampah. Terus yang ini, kalau nomor Ibu bisa ditengok nomor 3 dan nomor 4, galon garis dan galon titik. Galon titik itu yang galon daur ulang, yang cembung bawahnya, ada kayak titiknya di bawah. Ya Bu ya. Galon bergaris itu yang ya tempos dia, kayak ini, pokoknya tandai apanya. Ya bergaris di bawah. Nah mungkin kalau ini bukan iklan tapi itu mereknya Fit dan Aqua biasanya. Tapi ini galon yang pecah Bu ya, yang di bawah, bukan galon yang bagus. Gitu. Nah terus gelas mineral bersih nomor 6 dan nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Gelas mineral bersih itu maksudnya mereknya itu sudah copot. Misalnya merek Aqua, Aqua, Fit, apa segala macam, gelas itu mereknya sudah copot. Mereknya dipisahkan sendiri, ikut ditimbang menjadi ke golongan plastik kemasan nomor 31. Jadi sampah itu ketika ibu-ibu olah itu tidak ada yang terbuang, semuanya ikut. Nah kalau gelas mineral kotor itu tentu yang masih ada merek. Ibu-ibu yang dari rumah pribadi masing-masing itu sudah ada, di bawah sini masih ada mereknya, berarti dia masuk ke golongan gelas mineral kotor. Meskipun dia tak kotor dengan tanah, tapi dia masih ada mereknya. Begitu juga dengan botol Aqua, botol mineral. Nah itu juga penjelasannya sama. Terus mungkin yang asing itu nomor 15 bisa ditengok itu rema. Rema itu artinya adalah kertas campur aduk. Campur dia, ya ada di situ kotak rokok, kalender, majalah, terus kulit buku, terus kotak Pepsodent itu Bu, kotak Aqua anti nyamuk bakar. Nah, gitu kan? Iya.
Nah, terus nomor 17 itu botol kaca. Botol kaca ini per buah. Ya. Nah, selanjutnya mungkin Ibu silakan baca, nanti kalau kurang paham silakan ditanya. Tuh, karena kalau daftar harga atau daftar ini itu langsung daftar barang yang diterima itu langsung berkenaan dengan ada harganya, barang ini berapa dia. Jadi di bank sampah ini semuanya bernilai ekonomi. Nah, terus Ibu jangan pula bingung-bingung untuk di awal-awal ini. Tapi kalau nanti Ibu sudah merasa duitnya, pasti bisa melaksanakan dengan sesuai standar 38 jenis. Jadi begini, seandainya Ibu Susi, ada Ibu Susi namanya sini? Nggak ada kan? Oke, sebutlah saya namanya Bu Susi kan? Nah, Ibu Susi ini rumahnya yang warna hijau tuh, rumah yang besar kan? Anaknya rame gitu kan? Jadi satu keluarga sudah disampaikan anak-anak atau bapaknya sekalian, ini karung untuk pemilahan kita untuk Ibu tabung di bank sampah nanti di hari Rabu depan, sampaikan ke keluarga gitu. Jadi anak-anak kita, anak-anak Ibu semua itu dimasukkan semua air mineral, maksudnya gelas mineral itu masukkan situ, terus nanti dia selesai beli sendal baru kan, sendal baru, selesai beli sepatu baru kan ada itunya, ada kotaknya tuh, masukkan situ juga segala macam. Jadi dalam satu karung tuh campur aduk. Tapi bukan sisa makan ya, yang penting tidak ada sisa makan, campur aduk dibawa ke sini juga nggak apa-apa. Tapi ya itu berpengaruh pada harga. Nah, jadi artinya dalam pemilahan itu ada dua pilihan. Kalau dipilah sesuai dengan kategori di sini, sesuai dengan 38 kategori, artinya dia berpengaruh pada keuntungan ibu-ibu semua. Nah, tapi kalau tidak maksudnya belum rutin lah, belum ini, belum apa namanya kalau lebih detailnya, belum, pokoknya belum ini, belum lebih teliti pada itu, pada barang masing-masing, ya nggak apa-apa tetap diterima. Tapi dia harganya melihat barang apa sih yang paling banyak di antara dalam satu karung itu. Pengurus nanti akan melakukan yang tadi itu ketika penimbangan. Nah, begitu kira-kira Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu? Nah, silakan Ibu sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julina. Nah, ini teknis yang Ibu Zulimar tanyakan adalah teknis. Jadi gini, tentang banyak barang itu tidak ada standar. Yang penting bawa barang. Jadi tak apa-apa. Yang maksudnya 3 on, 4 on, yang penting ada. Yang penting kami, maksud saya dari Bank Sampah Indo dan ini Ibu dari Bank Sampah Unit itu sangat bangga ketika ibu-ibu semua berpartisipasi berapapun banyaknya. Meskipun mungkin awal 2 kantong, besok ketiga 3 kantong, keempat 2 kantong lagi. Ya kan namanya sampah ya tergantung kehidupan ibu masing-masing. Kan? Dan yang paling Ibu tandai adalah dari mulai sejak presiden, gubernur, wali kota, lurah, camat, kita semua pasti penghasil sampah. Itu standar. Saya dari pagi tadi sampai hari ini mungkin sudah 1 kantong sampah saya. Di dalam aktivitas saya ya, beli roti, tadi beli ini, kan terus makan ini. Ya, apalagi sekarang kan beli barang tuh diantar sama kurir ke rumah banyak. Iya, banyak bungkusnya. Mungkin ini, saya ingin menjelaskan nomor 32. 32 itu plastik kresek. Plastik kresek ini
yang bisa ditabung itu campur aduk warnanya. Yang penting dia plastik asoy semua. Campur aduk aja warnanya, biru, putih, hijau, sama. Begitu. Ada yang ditanya, Ibu? Ada. Nah. Ini yang masuk plastik kemasan itu termasuk bungkus kopi atau apa gitu masuk ke sini? Ya. Plastik ini, plastik kemasan artinya adalah seluruh plastik yang bermerek. Ada Royco, ada Ajinomoto, ada ini. Ya, Indo. Terus kemudian, ibu-ibu, tadi saya sudah menyinggung tentang buku tabungan, kemudian tentang harga, tentang sosial. Nah, yang terakhir saya menyinggung tentang duit bayarnya. Semangat nggak ibu-ibu? Semangat nggak? Senyum dulu. Senyum dulu. Sedekah dulu. Bayarnya, ibu-ibu, harapan kami dari Bank Sampah Induk itu, ibu-ibu bisa mengajukan pencairan kepada pengurus unit di sini. Itu harapannya setelah nilai angkanya itu mencapai 100.000. Kenapa seperti itu? Itu supaya ibu-ibu terasa ini hasil dari bank sampah. Ya mohon maaf ya, misalnya yang menabung ini rumahnya juga mewah misalnya, ya kan? Ya tapi dia uang 100.000 akan terasa ketika misalnya dari uang nabung sampah ini kita putar balik uangnya untuk beli jilbab baru yang bagus, yang 80.000 nilainya apa harganya kan? Rasa gitu. Nah, enak ketika berpartisipasi di sini. Tapi kalau baru antar sekali nilainya 6.000, diminta duitnya pengurus benih, pengurus musik, terus si ibu juga tidak terasa. Gitu. Tapi lain hal kalau jika kita memerlukan, ya Bu ya. Jadi dia tidak terlalu kaku, tapi itu yang tadi yang di awal itu hanya harapan. Yang jelas, ketika ibu berpartisipasi bernilai uang, maka itu dipastikan akan diberikan nilai uangnya sesuai angka saldo yang ada di tabungan. Dan ini perlu ibu pahami, Bank Sampah Induk namanya Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus. Ini Bank Sampah Induk Pemkonya. Ini pengadaan buku ini dari Bank Sampah Induk. Kemudian Bank Sampah unit namanya Berkah Sejahtera. Mudah-mudahan warganya sejahtera juga. Amin. Nah, senyum dulu Bu, senyum lagi. Nah, biar semangat saya. Kalau ibu murung enggak apa gitu. Tanya aja Bu, ada yang pertanyakan mungkin masih ragu atau bagaimana sistemnya nanti saya tanyakan. Ya boleh. Nah, kalau ngumpul sampah kemarin waktu saya ngobrol sama pengurus ini rencananya di mana sini? Di sini. Kalau hujan mungkin di sini, kalau nggak hujan di situ. Nah, kalau untuk harinya nanti disampaikan oleh pengurus unit, ya. Itu karena dia ikut di sini. Nah, itu ibu-ibu menabung sampahnya itu per 2 minggu sekali di setornya ke sini. Kalau tiap hari ya si kasihan nanti pengurusnya juga ibu-ibu mungkin ya kantong asoy 1 kantong asoy paling kan. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu. Nanti kalau jika ada pertanyaan selanjutnya silakan disampaikan selagi saya duduk di sini. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.